yang dimana bahan baku untuk membuat si patungnya ini terbuat dari organ-organ manusia guys. Waduh, kalau organ pernapasan berarti patung ini hidup dong, ya dong. Wah gila sih, ini kok bisa ya? Tapi dia ini punya tubuh yang tinggi banget, menjulang sekitar 2,5 meteran lah ya. Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas seputar makhluk-makhluk SCP guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu SCP itu apa, jadi SCP itu merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect, yang dimana SCP itu merupakan situs yang di dalamnya itu penuh dengan tulisan artikel-artikel dengan objek dan entitas aneh yang menentang hukum alam guys. Jadi ya di SCP-SCP ini banyak makhluk-makhluk yang tidak diketahui oleh peneliti-peneliti gitu. Jadi SCP ini kayak apa ya, organisasi yang mereka itu melindungi agar si makhluk-makhluk yang aneh ini dan menyeramkan ini tidak muncul ke permukaan guys. Dan lokasi-lokasi si makhluk-makhluk SCP ini tuh dirahasiakan oleh organisasi ini. Jadi ya bisa dibilang kalau SCP itu merupakan organisasi rahasia lah gitu ya istilahnya. Nah, sekarang Panji udah ngumpulin 5 makhluk SCP yang untuk Panji bahas di video kali ini guys. Jadi silahkan tonton video ini sampai akhir, jangan di skip biar nggak ada salah paham gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, ya alangkah baik untuk kalian like dulu video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11, dan juga follow Spotify artis Panji Purnama, dan juga podcast Panji di Spotify Gangguan Malam guys, yang bakal upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya kali ya. Yang pertama ini ada SCP-001 yang bernama The Gate of Guardian. Nah, SCP ini merupakan makhluk yang dijaga oleh SCP Foundation dengan prosedur keamanan tertinggi yang pernah diberikan oleh SCP Foundation guys. Dan itu menunjukkan bahwa saking berbahayanya makhluk ini, dan bahkan gak ada data-data yang dapat dipelajari lebih jauh lagi karena ya tingkat kebahayaannya itu bisa membahayakan para peneliti-peneliti di SCP Foundation guys. Jadi menurut prosedur keamanannya itu ya jauh di atas akal manusia gitu. Jadi ya ini lebih berbahaya dari apa yang manusia pikirkan gitu ya. Saking berbahayanya ya nggak ada peneliti yang berani buat teliti makhluk ini gitu. Nah, sampai saat ini SCP-001 ini masih ada di tempat yang sangat dirahasiakan dan tidak ada satupun upaya yang dilakukan untuk menahannya guys. Karena ya nggak ada yang bisa nahan dia gitu ya. Jadi kalau emang dia mau muncul ya muncul ke permukaan gitu. Tapi sejauh ini yang bisa dilakukan oleh SCP Foundation ya hanyalah sekedar prosedur untuk pengawasan bila mana nanti si SCP-001 ini aktif gitu ya. Jadi ya kayak Gunung Merapi lah ya gitu, Gunung Merapi. Jadi cuman bisa diawasi aja gitu kan. Ya kayak gitulah. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ada SCP-173 guys, atau yang disebut The Sculptor. Nah, SCP-173 ini merupakan sebuah objek buatan yang bentuknya itu patung. Nah, tapi yang bikin uniknya dari patung ini tuh dibuat oleh salah satu pematung atau ya pembuat patung gitu ya ternama di dunia, yang dimana bahan baku untuk membuat si patungnya ini terbuat dari organ-organ manusia guys. Waduh, bikin patung segede gini itu terus butuh organ seberapa banyak gitu loh, dan berapa orang yang udah dikorbankan untuk cuman membuat project patung yang gak jelas bentuknya ini gitu loh anjing. Ya kan kayak gak jelas apa gitu, ini tuh bentuk apa gitu, bentuk alien kah gitu atau apa gitu. Dan kenapa harus menggunakan organ manusia gitu ya.
nggak pakai organ hewan kayak sapi gitu ya, atau kambing apalah gitu ya. Ini kok harus manusia gitu. Ada apa nih konspirasi di balik proyek pembuatan SCP-173 ini? Nah, jadi makhluk ini ya kayak foto yang barusan diliatin gitu ya, bahwa makhluk ini tuh tampak kayak manusia yang habis dikulitin, terus darahnya itu udah dibersihkan sampai bersih secara merata gitu. Nah, terus dia juga punya kepala yang besar ya. Ini mungkin dia terlalu sombong gitu, jadi gede hulu gitu. Nah, jadi dia tuh punya kepala besar ya, kayak alien lah ya, bentuknya kayak alien gitu, dengan struktur yang nggak karuan gitu. Ya nggak tahu mulutnya di mana, matanya di mana gitu, atau bahkan organ pernapasannya pun ya nggak jelas ada di mana gitu ya. Kalau organ pernapasan berarti patung ini hidup dong. Ya dong. Wah, gila sih anjing, kok bisa ya? Seorang pematung gitu ya, yang tahunya cuma bikin patung, yang biasanya mainin semen gitu ya, ini bikin sebuah makhluk gitu ya, bikin makhluk dari organ manusia dan itu hidup gitu. Gimana sih ini, makin mind blowing anjing. Nggak kayak susah gitu ya masuk di logikanya ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada SCP-957 guys, atau yang disebut baiting. Jadi guys, makhluk SCP ini itu sekarang sedang diteliti oleh para peneliti di SCP Foundation. Nah, sehingga personil yang diperbolehkan untuk mendekati dan mewawancarai si SCP-957 ini sebagai prosedur pengawasan dan pengembangan otaknya itu cuman unit elite Class D, yang dimana ini tuh merupakan kayak ya struktur organisasi atau kasta organisasi di SCP Foundation. Nah, unit elite Class D-nya ini juga itu harus udah memiliki level guys. Jadi ya nggak bisa kalau misalnya baru jadi unit elite Class D langsung bisa meneliti si SCP-957 ini gitu. Jadi harus yang udah punya level dan ya seenggaknya udah agak senior lah ya gitu, udah berpengalaman untuk menghadapi makhluk-makhluk SCP. Itu karena SCP-957 ini tergambar sangat berbahaya gitu untuk ukuran manusia gitu ya. Nah, maka dari itu si personil khusus SCP Foundation yang dikasih nama unit Class D ini harus berada di level 4 atau 3 guys. Nah, itu pun ya karena diperlukan karena desakan gitu. Nah, namun yang terpenting, personil memiliki pengalaman di atas 4 tahun bekerja di SCP Foundation guys. Jadi ya harus minimal 4 tahun baru bisa menangani si SCP-957 ini atau yang sering disebut baiting. Oke, kita lanjut lagi aja ke nomor yang selanjutnya. Ini ada SCP-096 atau dengan nama The Shy Guy. Shy Guy ini punya wujud seperti manusia ya, kayak kita gitu ya. Tapi dia ini punya tubuh yang tinggi banget, menjulang sekitar 2,5 meteran lah ya. Terus dia selain tinggi, dia juga badannya tuh kering banget gitu loh, kayak tinggal tulang, kering kelontang gimana sih gitu ya. Ya pokoknya kering banget lah gitu, kayak ya pokoknya kering banget lah ya, kayak apa ya, kayak tulang dibalut kulit gitu. Nah, terus sekilas si SCP-09 ini itu seperti nggak punya otot di tubuhnya guys. Jadi ya kayak tulang dibalut kulit doang gitu. Nah, dia juga seperti alien yang tampak sedikit lebih kayak mirip manusia gitu. Dia juga nggak punya gigi yang tajam atau senjata menakutkan lainnya guys. Aneh ya, jadi ya kayak badan doang gitu ya anjing, kayak tinggi 2,5 meter, kurus kayak tulang dibalut kulit, dan udah gitu aja gitu. Dan bentuknya tuh kayak manusia kan, kayak gimana gitu ya kalau kita bayangin bentuknya tuh kayak serem banget gitu aja. Nah, terus makhluk ini juga membuka mulutnya 4 kali lebih lebar ketimbang manusia dewasa pada umumnya guys. Jadi wah anjing gila. Berarti dia kalau lagi buka mulut kayak sobek gitu ya, kayak kepalanya ke belakang gitu. Wah anjing, itu mah bisa nelen orang sih kayaknya anjing. Nah, terus kalau misalnya ada manusia yang berani lihat mukanya dia selama beberapa waktu, maka dia
bakal dimakan sama si Deshaiga ini. Jadi ya untuk meneliti Deshaiga ini harus. Nah yang selanjutnya ini yang terakhir ada SCP-1471 yang diberi nama Malofair.1.0.0. Nah, nama SCP ini tuh diambil dari nama aplikasi, yang nama aplikasinya itu Malofair.1.0.0 guys. Jadi ya diambil dari nama aplikasi gitu ya. Nah, sampai saat ini tuh belum ada data yang berhasil untuk memecahkan siapa dalang dibalik pembuatan aplikasi ini guys. Jadi ya si Malofair 1.0.0 ini itu merupakan SCP yang bentuknya itu aplikasi gitu. Aneh kan anjing. Nah, menurut rumor yang beredar, aplikasi ini tuh dibuat sama hacker yang sangat ahli di bidang hackingnya. Bahkan untuk mencari jejak pertama domain sang pembuat aja, ini nih dibutuhkan perangkat kelas atas gitu, bahkan milik pemerintah pusat guys. Namun itu juga masih gagal gitu, karena domain memiliki akses yang sangat tertutup dan menyebabkan data-data itu valid gitu. Jadi siapa nih dalang dibalik pembuat aplikasi ini gitu ya, sehingga dijadikan SCP, dan seberapa bahayanya gitu ya SCP-1471 ini? Kalau kalian ada yang tahu silahkan jawab di kolom komentar guys. Oke, menurut kalian SCP mana yang paling menyeramkan dan apa alasannya? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar guys. Oke, cuman segitu aja dulu mungkin videonya dari Panji. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya, and bye bye.